Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, ulama-ulama harus paham dengan pesan-pesan ini. Jangan jadi ulama-ulama sidang jemaah justru yang berkhianat kepada umat, ulama-ulama yang berkhianat kepada Islam. Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, kata Nabi apa? Satakunu umara, akan datang nanti penguasa, mandakhalahum, ada orang yang mendekatinya, ada orang yang menjilat kepadanya, fa'anahum bizulmihim, dia bantu kezolimannya, wasaddaqa bikazbihim, dia tolong juga kebohongannya, dia poles kebohongannya, dia tutupi kebohongannya dengan kehadiran ulama. Maka kata Nabi apa? Falastu minhu, aku bukan bagian darinya. Falastu minhu fahuwa falaisa minni, dan dia juga bukan bagian dariku. Falaisa minni, dia bukan kelompokku. Falastu minhu, dan saya juga bukan dari dia. Putus hubungan dari Nabi. Maka sidang jemaah, walam yarud alal haud, nanti di hari akhirat dia tidak boleh mendekati telagaku. Kata Nabi sidang jemaah dalam hadis Imam Bukhari, nanti ada telaga yang disediakan khusus untuk Nabi dan umatnya. Namun siapa yang meminumnya insya Allah selamat berikutnya. Siapa yang tidak berhasil meminumnya, sengsara berikutnya. Sengsara di yaumul mahsyar, sengsara di pengadilan Allah, sengsara di titian sirat, dan sengsara masuk neraka. Jadi jangan main-main sidang jemaah. Kita jangan ikut-ikut membantu kezoliman, membantu kesesatan, membantu kejahatan, menutupi kebohongan. Kita harus jujur, kita harus memihak kepada kebenaran. Suatu hari Said bin Musayyab berkata, apa kata Said bin Musayyab? Iza ra'aital ulama'a, jika kamu lihat para ulama, yaghshal umara'a, mendatangi para umara, menjilat-jilat para umara, dan kemudian menggosok-gosok para umara, fa'lam, ketahuilah, fa'innahu lisun, dia itu adalah pencuri besar, maling besar, pengkhianat besar. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, hadis ini menjelaskan hubungan antara ulama dengan umara, sikap ulama terhadap kezaliman umara. Ulama harus tegas. Abu Dzar Al-Ghifari dikenal lemah. Suatu hari Nabi berkata kepada Abu Dzar Al-Ghifari, wahai Abu Dzar, wahai Abu Dzar, la tas'alil imarah, jangan engkau minta jabatan, fa innaka dhaif, kamu ini lemah, jangan minta jabatan, engkau lemah. Tapi siapa yang tahu sidang jemaah, sahabat yang dikatakan lemah itu sepeninggal Rasulullah di zaman kekuatan Umayyah, Bani Umayyah, dia datang kepada penguasa. Dia datang kepada penguasa. Ya Muawiyah, wahai Muawiyah, keluarkan uang bernegara itu. Engkau enak-enak dengan uang negara. Saya tadi melewati perjalanan, sepanjang jalan saya lihat orang yang kelaparan, saya lihat orang yang miskin, mereka menderita, sedangkan haknya ada di tanganmu, sedangkan engkau bersenang-senang dengan uang negara. Keluarkan uang itu wahai Muawiyah, dan sebar dan berikan kepada mereka. Begitu ulama sidang jemaah, sikap Abu Dzar yang dikatakan lemah oleh Rasulullah SAW, dia tegas, dia menasihati ulama dan tidak mengikuti kesalahan ulama. Maka para umara harus tahu, ulama-ulama yang harus dijadikan sahabat adalah ulama-ulama yang berani meluruskan kesalahan kita. Jangan ulama-ulama yang membawa kita kepada jurang-jurang kehancuran. Jadi para penguasa tidak boleh memusuhi ulama-ulama yang jujur. Justru ulama yang jujur yang dijadikan teman, supaya Anda tidak bermasalah di hadapan Allah nantinya. Terus Nabi berkata dalam lanjutan hadis tadi, wa man lam yadkhul alaihim, siapa saja orang yang tidak masuk ke istana pemerintah, walam yu'inhum ala zulmihim, tidak membantu kezaliman mereka, walam yusaddiqhum bikadzbihim, tidak menutupi kebohongan mereka, fahuwa minni wa ana minhu, saya ini bagian darinya. Nabi pasang badan, Nabi beri jaminan, ana minhu, akulah bagiannya, wa huwa minni, dan dia juga bagian dariku, wa sayaruddu 'alal haud, dan nanti dia akan diberi kesempatan meminum air telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah, seorang ulama, seorang pemimpin umat harus tegas
berpihak kepada kebenaran, berpihak kepada umat. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, jika nampak kezoliman siapapun, walaupun kezoliman penguasa, kita tidak boleh takut untuk mengatakan kebenaran, untuk menasihatinya, untuk menjaga umat ini supaya umat ini tetap berada pada kebenaran. Nabi SAW bersabda, Innallaha yas'alul abda yaumal qiyamah. Nanti Nabi akan bertanya, Allah akan bertanya kepada seorang hamba di hari kiamat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ma mana'aka idza ra'aital munkara falam tughayyirhu. Apa sih jika nampak kemungkaran, apa sih yang membuat kamu tidak mau merubahnya? Apa yang membuat kamu takut merubahnya? Maka yaqulul abdu, hamba itu menjawab. Apa jawab hamba itu? Sidang jemaah yang dirahmati Allah, khasitun nas, saya takut kepada manusia. Maka Allah langsung marah. Ana ahaku antaksani, akulah orang yang berhak kamu takuti. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah, jika nampak kemungkaran, umat harus tegas, ulama harus tegas, umat harus tahu mana yang benar dan mana yang salah. Jangan kita sidang jemaah menjadi setan akhras. Apa itu setan akhras? Nampak kemungkaran, dibawa diam, kemudian kita tidak berbuat, kemungkaran merajalela. Dan orang-orang yang tahu itu, orang yang mampu merubahnya tapi tidak mau merubahnya, dia digelari dalam agama Islam syaitanu akhras, yaitu setan yang bisu. Syaitanu akhras ada di kalangan ulama, syaitanu akhras ada di kalangan masyarakat, ada di kalangan qura, ada di kalangan orang-orang baik. Kenapa? Dia baik tapi dia tidak mau mencegah kemungkaran. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, untuk itu Nabi sering mengingatkan para ahli Quran. Hari ini tahfiz di mana-mana, alhamdulillah. Tetapi kita ingatkan, wahai para ulama, wahai para pesantren tahfiz, beradalah Anda, gunakan Quran yang Anda hafal itu menjadi Quran yang hidup, menegakkan kebenaran, memperbaiki umat. Jangan jadi hafalan saja. Jangan sampai dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya inna abghadal qura'i ilallah, sesungguhnya penghafal Quran, orang-orang yang paham Quran, yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala allazina yazurunal umara, yaitu yang selalu datang menjilat kepada umara.